Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Mahaban Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat, semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pada saat yang berbahagia ini, dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah itu dapat kita syukuri, dapat pula kita menjalankan rangkaian ibadah kita, baik untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah yang ditetapkan MDI Kota Pekanbaru adalah urgensi salat berjamaah. Muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang dibacakan dalam muqaddimah, Allah menyuruhkan kepada kita, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, laksanakanlah salat, dan tunailah zakat. Rukuklah bersama-sama orang yang berukuk. Dalam kalimat ini ada perintah di ujung ayat, rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Artinya kita dianjurkan, bahkan sebagian ulama menyebutkan diwajibkan untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Muslimin rahimakumullah, memang kalaulah kita perhatikan, sholat berjamaah ini di sebahagian masjid ada yang ramai dan ada juga kadang tidak ramai.
Dan salat berjemaah ini kadangkala kalau tidak dilihat orang yang berdampingan tinggal di masjid, malah itu yang tidak hadir kadang ke masjid. Orang yang jauh dari masjid, dia datang untuk berjemaah. Kalaulah kita menyadari kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal dalam urgensi salat berjemaah ini yang kita petik. Satu, dengan salat berjemaah kita mendapatkan pahala yang banyak. Kita kan saat sekarang ini muslim rahimakumullah, jauh pun kadang juga tidak datang, dekat juga tidak datang. Apa sebab? Karena hatinya yang belum mau. Kedua, terjaga silaturahim. Salat berjamaah, terjaga silaturahim dalam berjemaah. Di sini mudah dikenal, nampak oleh kita berjemaah. Tahu dia, kalau seorang pengurus jemaahnya pasti tahu apa kelebihan berjemaah ini dengan kata satu rahim. Pertama, muslimin rahimakumullah, ketika orang jemaah kita ada yang sakit, biasa dia berjemaah lalu tak datang agak 2 kali 3 kali, pasti kita bertanya di antara kita, mana bapak siapa? Tak nampak sudah 2 hari 3 hari, dapat kadang laporan siapa sakit. Oh, apa yang didapatkan? Doa, didoakan oleh jemaah semoga cepat sembuh. Orang ini yang tak pernah datang kabar seperti itu. Bahkan yang lebih aneh, kalau saya nyebut lebih aneh, ketika ia sudah mati, dia baru kepingin minta disolatkan oleh keluarganya di masjid. Kita berpikir, semasa hidup kita kemana? Kok tak pernah kita datang ke masjid? Tapi setelah kita wafat, baru keluarga untuk menghantar ke masjid. Orang yang tidak pernah berkunjung ke masjid dalam hidupnya berjemaah, sebagian pendapat ulama lebih baik dia disolatkan di rumahnya saja daripada diantar ke masjid. Merasa malu dia hubungan dengan Allah selama hidupnya sehat, dia tidak pernah datang ke masjid untuk sholat berjemaah. Malu. Malah saya baca lagi, jasad orang yang meninggal tadi, roh, dia menyebutkan jangan disolatkan saya di masjid, karena saya selama ini tidak pernah ke masjid. Sebaliknya orang yang ibadah berjamaah dia ke masjid, rohnya berbicara, wahai keluargaku, sahabat-sahabatku, antarlah saya ke masjid, solatkan saya di masjid, saya akan berangkat menuju Allah dari masjid untuk menemui sang Allah di alam barzakh. Rindunya. Maka muslimin rahimakumullah, di samping menjaga silaturahim dalam kita berjemaah, roh kita apabila meninggal dunia meminta diantar ke masjid. Padahal kita juga mendengarkan dalam Isra Mi'raj, ayat yang pertama dalam surah Bani Israil, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dalam satu ayat itu dua disebut oleh Allah, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Kenapa Nabi tidak langsung saja dari rumahnya menandakan perintah kepada Rasulullah, wahai Muhammad,
hubungan engkau masjid ke masjid, dekatkan batiniamu ke masjid sebelum engkau pergi kemana-mana. Suruh masjid haram, masjid Aqsa, bagi umat Islam tidak boleh meninggalkan masjid. Itu perintah Allah kepada Rasulullah sampai kepada kita, bahwa ibadah dan berjemaah sangat dianjurkan. Kalaulah tahu muslimin rahimakumullah fadilah dan faedah salat berjemaah itu, terutama Isya dan subuh, merangkak pun ia akan datang ke masjid untuk salat berjemaah. Terakhir, yang ketiga, dalam salat berjemaah bisa menggugurkan dosa kita, terutama dosa Abdul Nas. Kenapa? Karena setiap kita selesai sholat, kita ada salaman. Itu penggugur dosa. Disebut Nabi, orang yang bersalaman di antara jemaah yang sudah beribadah, maka akan menggugurkan dosa-dosa orang itu. Banyak lagi hal-hal urgensi berjemaah didapatkan oleh kita kalau kita mau. Saya menghimbau khatib saat ini, ayo kita luangkan waktu kita untuk senantiasa berada di rumah Allah di saat mungkin maghrib, waktu isya, waktu subuh, mungkin zuhur dan asar kita bekerja. Tapi luangkan waktu, bukan menunggu waktu luang, luangkan waktu untuk berjemaah di rumah Allah yang kita cintai ini. Mau atau tidak, jawaban berpulang dengan diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua terbuka hati kita bahwa mencintai berjemaah pahalanya banyak, silaturahim terjaga, dan penggugur dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqtanilu ya ulil absar la'allakum tuflihun.